Cuy, di video kali ini saya akan coba membahas beberapa hal tentang GPT 4.5 yang belum lama ini telah resmi diluncurkan. Hadirnya GPT 4.5 menjadikannya model AI terbesar dan paling berpengetahuan milik OpenAI sejauh ini cuy. Kita akan sama-sama membedah di balik GPT 4.5 berdasarkan white paper yang dipublish oleh OpenAI, di mana isinya berisi tentang beberapa aspek penting yang ada di dalam seonggok model AI GPT 4.5. Jadi saya harap kalian tonton video ini sampai selesai ya cuy. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasannya, dukung channel YouTube ini dengan cara like, share, dan subscribe. Sebab dengan dukungan kalian membuat saya makin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian cuy. Oke, jadi apa itu GPT 4.5? Ini adalah model AI terbaru dari OpenAI, diluncurkan sebagai pratinjau penelitian. Mereka bilang bahwa model GPT 4.5 merupakan model terbesar dan paling berpengetahuan yang pernah mereka buat cuy. White papernya bilang kalau GPT 4.5 punya basis pengetahuan lebih luas dan dirancang untuk tujuan umum, tidak hanya fokus pada bidang sains, teknologi, teknik, dan juga matematika seperti model sebelumnya. Tidak hanya sampai di situ saja cuy, berinteraksi dengan GPT 4.5 terasa lebih alami karena basis pengetahuannya yang lebih luas, keselarasan yang lebih kuat, dan kecerdasan emosional yang lebih baik. Model ini cocok untuk tugas-tugas seperti menulis, membuat program, dan memecahkan masalah praktis dengan lebih sedikit halusinasi. Ngeri ya, gimana rasanya ketika kita ngobrol dengan AI yang memiliki kecerdasan emosional? Gokil kan? Nah cuy, dalam meningkatkan kemampuan AI-nya, OpenAI menggunakan dua paradigma, yaitu unsupervised learning dan juga chain of thought reasoning, di mana unsupervised learning adalah yang bertugas untuk ngajarin AI belajar sendiri dari data yang mereka miliki biar pinter dan tidak menghasilkan jawaban yang mengarang atau halusinasi. Sedangkan chain of thought reasoning adalah yang bertugas agar AI bisa berpikir terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan yang sulit. Kemudian agar percakapan kita bisa nyambung, mereka bikin teknik penyelarasan baru buat AI, menggunakan data dari model yang lebih besar dan lebih kuat ke model yang lebih kecil, sehingga hasilnya GPT 4.5 enak banget buat diajak ngobrol cuy. Dia bisa memahami nuansa dan menciptakan obrolan yang alami. Bahkan saat mendapatkan pertanyaan yang bermuatan emosi, ia tahu kapan harus menawarkan saran, meredakan frustasi, atau sekedar mendengarkan penggunanya. Nah loh, gimana tuh? Kayaknya GPT 4.5 bisa jadi teman curhat terbaik nih. Jadi kita gak perlu lagi nyari-nyari kata-kata bijak. Kalau lagi galau dan butuh motivasi hidup, ngobrol aja sama AI ya kan cuy. Kalau masih tetap frustasi dan galau, sholatnya jangan ditinggalin cuy. Mendekatkan diri dengan Tuhan lebih baik daripada dekat dengan AI. Kemudian dalam proses pelatihannya, GPT 4.5 dilatih dengan dataset yang sangat besar dan beragam, termasuk data publik, data hak milik dari kemitraan data, dan juga dataset khusus yang dikembangkan secara internal. Lalu dalam pemrosesan datanya, GPT 4.5 mencangkup penyaringan yang sangat ketat untuk menjaga kualitas data dan mengurangi potensi risiko, termasuk penggunaan moderation API dan safety classifiers untuk mencegah penggunaan konten yang berbahaya atau sensitif. Dan itu bisa dilihat dari banyaknya evaluasi umum dari sisi keamanan yang disisipkan ke dalam GPT 4.5. Dengan demikian cuy, model AI yang satu ini tidak akan pernah mematuhi permintaan konten berbahaya, termasuk ujaran kebencian, saran terlarang, atau saran yang diatur, misalnya nasihat medis atau hukum. Kemudian juga dari sisi cyber security, GPT 4.5 memiliki kemampuan yang rendah atau mungkin terbatas karena alasan keamanan yang bisa saja menimbulkan resiko besar. Jadi bisa dikatakan GPT 4.5 sangat aman untuk dipakai ya cuy. Oke cuy, sekarang mari kita lihat beberapa hasil benchmark dari GPT 4.5 yang sudah dilakukan oleh OpenAI. Yang pertama kita lihat di bagian WMDP biologi. Tes ini digunakan untuk memeriksa apakah AI ngerti soal biologi yang sensitif, seperti penyakit atau senjata biologi. Tujuannya adalah memastikan model tidak memberikan informasi yang dapat disalahgunakan untuk menciptakan ancaman biologi, seperti cara membuat virus atau menyebarkan penyakit. Ini penting untuk mencegah resiko etis dan juga keamanan, terutama dalam
dalam konteks kesehatan global. Nah, dalam proses pengujian ini, OpenAI menggunakan dataset publik sebanyak 3.668 pertanyaan pilihan ganda tentang pengetahuan berbahaya dalam bidang biosecurity, cybersecurity, dan juga chemical security. Tes ini juga menguji model pada subset 1.520 pertanyaan terkait biologi untuk mengevaluasi kemampuan menangani topik sensitif dengan aman. Seperti yang kalian lihat ya, GPT-4.5 pada awalnya di bagian pre-mitigation mencetak hasil 83%, sedikit di bawah rata-rata model sebelumnya seperti GPT-4o dengan nilai 84%. Setelah post-mitigation, skornya naik menjadi 85%. Ini menunjukkan peningkatan keamanan atau akurasi dalam menangani pertanyaan yang berbahaya. Sementara itu, model Deep Research unggul dengan 90%, diikuti O3 Mini dan O1 dengan skor 86%, yang menunjukkan performa lebih tinggi. Mungkin karena akses ke dalam data tambahan atau metode pelatihan yang berbeda ya cuy. Dari hasil ini bisa dikatakan bahwa model O1 dan O3 Mini memiliki nilai yang sedikit lebih unggul dibandingkan dengan GPT-4.5 Post, dan GPT-4o memiliki perbandingan nilai yang sedikit dengan GPT-4.5. Namun dari keseluruhan hasil grafik ini, GPT-4.5 udah pinter dan aman, apalagi setelah diperbaiki dari 83% ke 85%. Kenaikan skornya menunjukkan bahwa GPT-4.5 cukup aman dan gak gampang kasih info yang berbahaya. Keren kan cuy? Lanjut, kita lihat di bagian kontekstual nuclear knowledge. Tes ini digunakan untuk melihat apakah AI ngerti soal nuklir, seperti energi atom atau senjata nuklir, dan memastikan untuk bisa menjawab dengan aman. Jadi AI gak boleh ngasih info yang bisa bikin masalah, kayak misalnya cara bikin bom. Tujuannya adalah memastikan model memberikan jawaban yang akurat dan juga aman, menghindari promosi proliferasi nuklir atau informasi sensitif yang dapat disalahgunakan. Ini tentu saja sangat penting untuk mencegah resiko keamanan nasional atau bahkan internasional. Nah, dalam proses pelatihannya ini menggunakan 222 soal pilihan ganda, yang pada intinya GPT-4.5 sebelum diperbaiki yang ada pada bagian pre mendapatkan skor 64%, dan setelah diperbaiki yaitu pada bagian post, skornya naik menjadi 71%. Bandingkan dengan yang lain seperti GPT-4o, O1, O3 Mini, dan yang paling cakep adalah Deep Research. Jadi GPT-4.5 lumayan oke ya, apalagi setelah diperbaiki naik dari 64% ke 71%. Tapi belum juara dibandingkan dengan Deep Research yang memiliki bobot nilai 77%. GPT-4.5 juga memiliki bobot nilai yang sedikit lebih rendah dari model O1 dan O3 Mini, dan hanya menang jika dibandingkan dengan GPT-4o. Dan secara keseluruhan GPT-4.5 udah cerdas dan gak gampang kasih info berbahaya soal nuklir. Kemudian kita lihat di bagian Radiological and Nuclear Expert Knowledge. Tes ini lebih fokus pada pengetahuan ahli dalam radiologi dan ilmu nuklir, menguji kemampuan model menangani pertanyaan teknis dan kompleks, seperti keamanan radiasi atau desain reaktor nuklir. Tujuannya adalah memastikan model dapat memberikan jawaban yang benar dan aman untuk pertanyaan setingkat ahli cuy, menghindari kesalahan yang dapat berakibat fatal dalam konteks medis atau teknis. Ini juga bagian dari evaluasi keamanan untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Dalam proses evaluasinya menggunakan 87 soal pilihan ganda yang membutuhkan pengetahuan ahli, koneksi antar bidang, dan perhitungan tambahan. Topiknya meliputi paparan radiologis, desain alat penyebaran, sabotase infrastruktur nuklir, akuisisi radioisotop ilegal, pengembangan teknologi pengayaan, dan pengembangan alat nuklir. Wow, ini adalah soal-soal yang sangat sulit untuk kita pahami ya cuy. Tapi coba kita lihat hasilnya cuy. GPT-4.5 di bagian pre-mitigation mencetak hasil 62%, sedikit di atas GPT-4o dan O3 Mini, tetapi di bawah O1. Tapi setelah post-mitigation, skornya naik menjadi 68%. Ini menunjukkan peningkatan sekitar 9% dari GPT-4o dan mendekati O1, dan ini menandakan kemajuan signifikan dalam akurasi atau keamanan. Sedangkan untuk model Deep Research tetap unggul dengan bobot nilai 74%. Kesimpulannya seperti sebelumnya ya, saya pikir GPT-4.5 cukup aman dan cerdas dalam ilmu di bidang nuklir cuy. Keren ya.
Lanjut, kita lihat di bagian OpenAI Research Engineer Interview. Evaluasi ini menggunakan soal-soal dari proses wawancara untuk posisi Research Engineer di OpenAI. Soal-soal ini mencangkup 18 soal coding dan 97 soal pilihan ganda yang diambil dari bank soal internal OpenAI cuy. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan GPT-4.5 dalam menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah yang relevan dengan pekerjaan seorang Research Engineer di OpenAI. Dengan kata lain, tes ini mengukur seberapa baik GPT-4.5 dapat melakukan tugas-tugas dasar yang diharapkan dari seorang research engineer di perusahaan tersebut cuy. Dan hasilnya, pada bagian coding, GPT-4.5 pada saat pre-mitigation bobot nilainya adalah 72%, kemudian meningkat menjadi 79% pasca mitigasi dan menyamai bobot nilai deep research. Namun GPT-4.5 berada jauh di bawah model O3 mini. Peningkatannya bisa dikatakan sedikit lebih unggul dari GPT-4o. Kemudian pada bagian pilihan ganda dari nilai pengujian yang ditampilkan, GPT-4.5 baik ketika posisi pre-mitigation dan post-mitigation memiliki bobot nilai yang sama dengan model O1 dan O3 mini. Sebuah hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan model GPT-4o dan sedikit unggul juga dari deep research. Jadi kesimpulannya dari hasil evaluasi ini memberikan gambaran tentang kemampuan dasar GPT-4.5 dalam coding dan machine learning. Namun evaluasi ini tidak mencerminkan kemampuan model dalam melakukan research machine learning yang kompleks dan juga berkelanjutan ya cuy. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian multilingual performance. Tes ini digunakan untuk memeriksa seberapa baik AI dalam menjawab dan mengerti dari pertanyaan dalam banyak bahasa. Jadi tidak terpaku dalam bahasa Inggris saja cuy. Tujuannya adalah memastikan model berguna untuk audiens global dengan performa konsisten di berbagai bahasa, mendukung inklusi dan juga aksesibilitas. Dan seperti yang kalian lihat ya, dalam tabel skor hasil uji umumnya memiliki bobot nilai yang konsisten di ketiga model. Namun untuk model O1 memiliki bobot nilai yang baik dalam memahami bahasa Inggris. Adapun bobot nilai paling rendah itu ada pada bahasa Yoruba. Namun dari keseluruhannya sih menurut saya itu sudah jauh lebih dari cukup ya. Sebab sebuah AI tentu saja harus memiliki pemahaman yang baik dalam memahami banyak bahasa cuy. Terakhir, dalam satu pengujian informal, OpenAI meminta model GPT-4.5, GPT-4o dan O3 mini untuk membuat sebuah gambar unicorn dalam bentuk SVG. Dan seperti yang kalian lihat ya, GPT-4.5 adalah satu-satunya model AI yang dapat membuat sesuatu yang menyerupai unicorn. Namun saya juga melakukan proses uji pada model AI Claude 3.7 Sonnet dan hasilnya pun menurut saya cukup bagus ya. Kemudian saya juga melakukan pengujian pada Grok 3 dan juga DeepSeek R1. Namun hasilnya sangat mengkhawatirkan ya cuy, jauh dari kata menyerupai unicorn. Gimana menurut kalian cuy? Mari kita awali dengan melihat kelebihan dari GPT-4.5 cuy. Yang pertama, interaksi lebih alami. GPT-4.5 dirancang untuk memberikan pengalaman interaksi yang lebih alami dengan pemahaman yang lebih baik terhadap nuansa dan juga konteks percakapan. Yang kedua, pengetahuan dunia yang lebih luas. Model ini memiliki basis pengetahuan yang lebih luas, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan terhadap berbagai macam topik. Yang ketiga, pengurangan halusinasi. Dengan peningkatan dalam pembelajaran tanpa pengawasan, GPT-4.5 menunjukkan penurunan tingkat halusinasi, menghasilkan respon yang lebih akurat dan juga andal. Dan yang terakhir, kreativitas dan intuisi estetika. Model ini menunjukkan peningkatan dalam kreativitas dan intuisi estetika, menjadikannya lebih efektif dalam membantu tugas-tugas seperti penulisan yang kreatif dan menghasilkan jawaban yang lebih hangat dan juga logis. Kemudian kita lihat di bagian kekurangannya cuy. Yang pertama ada pada biaya operasional yang tinggi. GPT-4.5 adalah model yang besar dan mahal untuk dilatih dan dioperasikan dengan biaya yang signifikan dibandingkan dengan model sebelumnya. Yang kedua ada pada bagian keterbatasan sumber daya. Peluncuran GPT-4.5 menghadapi tantangan karena keterbatasan unit pemrosesan grafik atau GPU yang mempengaruhi ketersediaan model ini untuk pengguna yang lebih luas.
Dan yang terakhir, tidak dirancang untuk penalaran terdepan. Ya, meskipun memiliki banyak peningkatan, GPT 4.5 bukanlah model AI dengan penalaran terdepan dan mungkin tidak melampaui beberapa versi khusus sebelumnya dalam aspek tertentu cuy. Model GPT 4.5 hanya dapat dirasakan khusus pelanggan ChatGPT Pro dengan paket seharga $200 per bulan atau sekitar 3.315.000 mengikuti kurs rupiah saat ini. Ya, tidak ada ruang bagi pengguna gratisan ya cuy. Coba kita bandingkan dengan biaya berlangganan Cloud dan Grok 3. Untuk Cloud, biaya per bulannya hanya $18 atau sekitar 298 ribuan. Sedangkan biaya per 1 tahunnya $216 atau sekitar 3.580.000 saja cuy. Dan kalian sudah bisa menikmati akses ke dalam fitur terbaru yang dimiliki oleh Cloud. Kemudian untuk Grok, kalian bisa berlangganan menggunakan Super Grok dengan biaya per bulannya $30 atau sekitar 497.000. Sedangkan biaya per 1 tahunnya adalah $300 atau sekitar 4.972.500. Dengan harga tersebut, kalian sudah bisa menikmati semua fitur Grok. Dan dapat disimpulkan bahwa ChatGPT masih memegang kasta tertinggi chatbot termahal di dunia ya. Untuk biaya langganan Cloud yang per tahun saya kira beda tipis ya dengan Super Grok. Namun untuk biaya per bulan, Cloud bisa dikatakan cukup masuk akal dan lebih terjangkau. Dan opsi pamungkas yang paling murah meriah tentu saja ada pada DeepSeek. Jadi gimana nih cuy? Apakah kalian tertarik mau coba GPT 4.5? Oke ya, mungkin cukup sekian saja video kali ini. Silahkan tinggalkan pendapat dan pemikiran kalian di kolom komentar cuy. Dan semoga pembahasan yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat buat kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.